Jika kau pernah lewat di Jalan Kalisosok, Surabaya, larut malam, coba diam sebentar. Matikan mesin motor atau mobilmu. Tutup mata. Dengarkan baik-baik suara angin yang menyusup di antara tembok-tembok tua berlumut itu. Banyak yang bilang, di sela suara angin itu, ada suara lain yang menyusup. Suara yang lebih dalam, suara yang bukan dari angin. Selamat datang kembali di kanal kita. Malam ini saya akan membawamu masuk ke salah satu bangunan paling kelam dalam sejarah Surabaya. Sebuah penjara yang berdiri sejak zaman kolonial, menyimpan ratusan tahun penderitaan, dan menurut banyak saksi yang masih hidup hingga hari ini, belum benar-benar kosong. Judul cerita malam ini, Saksi Bisu Siksaan Penjara Kalisosok, Surabaya. Suara teriakan minta tolong di tengah malam. Sebelum kita masuk ke inti cerita, saya ingin kau menarik napas dalam-dalam. Karena apa yang akan kuceritakan ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Ini adalah rangkaian kesaksian, catatan sejarah, dan satu malam yang mengubah cara pandang seorang juru kunci muda bernama Hartono terhadap dunia yang tak terlihat. Tetap di sini, karena begitu suara itu mulai terdengar dalam cerita ini, kau tidak akan bisa berhenti mendengarkan. Penjara Kalisosok bukan bangunan sembarangan. Didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-19, bangunan ini awalnya dirancang sebagai benteng pertahanan sebelum akhirnya difungsikan sebagai lembaga pemasyarakatan. Tembok-temboknya tebal, terbuat dari batu bata merah yang disusun rapat, dengan menara pengawas di 4 penjuru yang mengawasi setiap sudut halaman dalam. Selama lebih dari 1 abad, penjara ini menjadi saksi dari ribuan kisah kelam. Tahanan politik era kolonial, pejuang kemerdekaan, hingga kriminal kelas berat pernah merasakan dinginnya lantai sel-selnya. Ada yang dibebaskan setelah bertahun-tahun, ada yang dipindahkan, dan ada yang tidak pernah keluar hidup-hidup. Para sejarawan lokal sering menyebut Kalisosok sebagai rumah yang menyimpan jeritan. Bukan hanya karena fungsinya sebagai tempat penahanan, tetapi karena metode-metode interogasi yang digunakan pada masa tertentu, konon meninggalkan jejak yang tidak biasa. Sel-sel isolasi di bagian belakang penjara, yang oleh penjaga lama disebut Blok Hening, dikenal sebagai tempat para tahanan dijatuhkan hukuman paling berat. Ruangan tanpa jendela, tanpa cahaya, dengan ventilasi seukuran kepalan tangan di bagian atas dinding. Konon, beberapa tahanan menghabiskan berminggu-minggu di sana, tanpa melihat matahari. Penjara ini resmi berhenti beroperasi sebagai lembaga pemasyarakatan aktif pada akhir tahun 1980-an, setelah fungsi-fungsinya dipindahkan ke fasilitas yang lebih modern. Sejak itu, bangunan tua ini dibiarkan berdiri sunyi. Sebagian dijadikan cagar budaya, sebagian lainnya dikunci rapat, dan tidak boleh sembarang orang masuk. Tapi seperti yang akan kau dengar sebentar lagi, mengunci pintu tidak selalu cukup untuk mengunci apa yang ada di dalamnya. Tahun 2019, seorang pria bernama Hartono, usia 27 tahun,
baru saja diterima sebagai petugas keamanan malam untuk kompleks bangunan cagar budaya Kalisosok. Pekerjaannya sederhana, berkeliling setiap 2 jam, memastikan tidak ada orang yang masuk tanpa izin, dan mencatat kondisi bangunan untuk laporan pelestarian. Hartono bukan orang yang mudah percaya hal-hal mistis. Ia besar di keluarga yang rasional, anak seorang guru SMA yang selalu mengajarkan logika di atas segalanya. Ketika teman-temannya memperingatkan, Kalisosok itu angker, hati-hati. Hartono hanya tertawa. Yang penting gajinya jelas, katanya waktu itu. Malam pertamanya bertugas berjalan normal. Ia berkeliling dengan senter, mencatat retakan dinding, memastikan gerbang utama terkunci. Lorong-lorong panjang dengan sel-sel kosong di kiri kanan memang terasa dingin, tapi Hartono menganggap itu wajar. Bangunan tua, ventilasi minim, dan memang sudah larut malam. Malam kedua juga berjalan normal. Malam ketiga, itulah ketika semuanya berubah. Sekitar pukul 1 pagi, Hartono baru menyelesaikan putaran keduanya. Ia duduk di pos jaga kecil dekat gerbang utama, menyalakan rokok, dan menyeruput kopi dari termos yang dibawanya dari rumah. Lalu, ia mendengarnya. Sebuah suara, jauh, teredam, tapi jelas. Tolong. Hartono membeku. Ia menoleh ke arah lorong blok belakang, arah dari mana suara itu datang. Diam. Hanya angin. Ia menghela napas, meyakinkan dirinya itu cuma imajinasi karena kelelahan. Tapi 5 menit kemudian, suara itu muncul lagi, lebih jelas kali ini. Tolong, saya. Tolong. Suara seorang pria, lemah. Seperti orang yang sudah lama berteriak hingga kehabisan tenaga, tapi memaksakan diri untuk tetap bersuara. Hartono berdiri, mengambil senternya, dan dengan tangan sedikit gemetar, ia berjalan menuju arah suara itu. Logikanya berkata, mungkin ada orang yang nyasar masuk. Mungkin anak-anak iseng yang menyelinap untuk uji nyali. Ia harus memastikan. Lorong menuju blok belakang lebih sempit dari lorong utama. Dindingnya lebih gelap. Catnya mengelupas dan baunya lembab, bercampur sesuatu yang Hartono tidak bisa identifikasi. Seperti karat, seperti besi tua yang basah. Senter di tangannya menyapu dinding kiri kanan. Sel demi sel, kosong, kosong, kosong. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini begitu dekat, seolah berasal dari sel tepat di depannya. Tolong, buka pintunya. Saya tidak salah. Hartono mengarahkan senter ke pintu sel itu. Pintu besi tua, dengan jendela kecil berjeruji di bagian atas. Model lawas yang biasa digunakan untuk mengawasi tahanan dari luar tanpa membuka pintu. Ia mendekat, jantungnya berdebar keras. Ia mengintip melalui jeruji kecil itu. Kosong. Sel itu benar-benar kosong. Hanya ada lantai semen retak.
dan satu dipan besi tanpa kasur di sudut ruangan. Setiap kali ia berkeliling melewati blok belakang, yang menurut catatan sejarah penjara adalah lokasi blok hening yang pernah disebutkan tadi, suara rintihan minta tolong itu muncul lagi. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk membuat Hartono merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mulai mencatat waktu kemunculannya. Selalu antara pukul 1 hingga 3 dini hari. Selalu dari arah yang sama. Dan selalu suara yang sama. Suara pria, lemah, memohon untuk dibebaskan. Suatu malam, Hartono memutuskan untuk merekam menggunakan ponselnya. Ia berdiri di ujung lorong blok belakang, menyalakan mode rekam video, dan menunggu. 10 menit pertama, sunyi total. Lalu, di menit ke-11, suara itu muncul. Dan kali ini, Hartono mendengarnya dengan jelas. Bukan hanya tolong, tapi sebuah kalimat penuh. "Saya tidak melakukannya. Tolong percaya saya. Jangan biarkan saya mati di sini." Bulu kuduk Hartono berdiri. Ia mengarahkan kamera ponselnya ke deretan sel, merekam setiap detik. Suara itu terus berlanjut selama hampir 2 menit. Kalimat-kalimat putus-putus tentang ketidakadilan, tentang seseorang bernama Pak Wir yang disebut berulang kali, dan permohonan agar pintu dibuka. Lalu, hening. Hartono memutar ulang rekaman itu di pos jaga. Video menunjukkan lorong gelap, dinding-dinding sel, cahaya senter yang bergerak-gerak karena tangannya gemetar. Tapi tidak ada suara apapun di rekaman itu. Hanya derik angin dan suara langkah kakinya sendiri. Itulah momen ketika Hartono mulai benar-benar takut. Bukan karena ia mendengar sesuatu yang aneh, tapi karena sesuatu yang ia dengar dengan begitu jelas, begitu nyata, sama sekali tidak terekam oleh alat apapun. Artinya, suara itu tidak ada di dunia yang bisa direkam kamera. Suara itu hanya ada untuknya. Esok harinya, Hartono memutuskan mencari penjaga senior yang sudah bertugas di kompleks Kalisosok sejak lama. Seorang pria tua bernama Pak Slamet, yang dulu pernah bekerja di sana sejak penjara itu masih aktif sebelum tutup operasional di akhir 1980-an. Hartono menemui Pak Slamet di rumahnya, tidak jauh dari kawasan Kalisosok. Pria tua itu sudah berusia 70-an, tapi matanya masih tajam ketika mendengar cerita Hartono. "Kamu dengar suara minta tolong dari blok belakang?" tanya Pak Slamet. Suaranya merendah. Hartono mengangguk. Pak Slamet terdiam cukup lama sebelum akhirnya bicara. "Itu bukan kamu yang pertama," katanya. "Sudah banyak yang dengar itu. Dari dulu." Ia lalu menceritakan sebuah kisah yang menurutnya diwariskan dari penjaga-penjaga sebelumnya. Sebuah cerita yang sudah berumur puluhan tahun, tentang seorang tahanan yang dikenal dengan nama panggilan Wiryo. Menurut cerita yang beredar di antara para penjaga lama, Wiryo dulunya dituduh melakukan kejahatan berat yang sebenarnya tidak ia lakukan. Ia ditahan di blok hening, diinterogasi berulang kali oleh seorang kepala sipir yang dikenal kejam, yang oleh para tahanan dijuluki Pak Wir karena cara bicaranya yang dingin dan tanpa ampun.
Katanya, Pak Slamet melanjutkan. Wiryo itu terus-terusan bilang dia nggak salah. Tiap malam dia teriak minta tolong, minta didengar, minta diadili dengan benar. Tapi nggak ada yang dengar. Atau dengar, tapi nggak ada yang berani bantu. Lalu apa yang terjadi padanya? Tanya Hartono. Pak Slamet menggeleng pelan. Nggak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang dia mati di selnya sendiri. Ada yang bilang dia dipindah lalu hilang dari catatan. Tapi yang jelas, sejak dulu penjaga-penjaga di sini selalu cerita kalau malam-malam tertentu masih ada suara orang minta tolong dari blok itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas lusuh, fotokopi catatan tua, sebagian tulisan tangan, sebagian diketik dengan mesin tik yang hurufnya sudah memudar. Ini, kata Pak Slamet, menyodorkan salah satu lembar kepada Hartono, catatan yang saya simpan dari penjaga sebelum saya. Dulu, sekitar tahun 70-an, ada laporan tentang seorang tahanan nomor sel 19, Blok Hening. Namanya nggak ditulis lengkap di catatan ini, cuma ada inisial W. Tapi dari mulut ke mulut, penjaga-penjaga lama selalu nyebut dia Wiryo. Hartono menatap lembaran kertas itu. Tulisan tangan yang sudah pudar, namun masih bisa dibaca sebagian. Tahanan menyatakan tidak bersalah. Permohonan banding ditolak. Kondisi kesehatan menurun. Isolasi diperpanjang atas perintah kepala sipir. Ceritanya, lanjut Pak Slamet, duduk kembali. Wiryo itu dulunya pedagang kecil di pasar dekat sini. Dia dituduh terlibat dalam pembunuhan seorang pejabat lokal. Tapi menurut yang saya dengar dari penjaga senior dulu, bukti yang dipakai buat nahan dia itu lemah banget. Cuma kesaksian satu orang yang katanya lihat dia di lokasi kejadian. Padahal Wiryo sendiri bersikukuh dia ada di tempat lain malam itu. Kenapa nggak ada yang percaya dia, Pak? Pak Slamet menghela napas panjang. Karena yang nuduh itu orang penting. Dan kepala sipir yang nanganin kasusnya, yang dijuluki Pak Wir itu, katanya punya hubungan dekat sama keluarga pejabat yang terbunuh. Jadi dari awal, kasusnya udah, gimana ya bilangnya, udah ada arahnya sendiri sebelum diproses. Wiryo dimasukkan ke Blok Hening bukan karena hukuman biasa, Pak Slamet melanjutkan. Tapi karena dia terus-terusan nolak ngaku. Setiap diinterogasi, dia tetap bilang dia nggak salah. Dan setiap kali dia nolak, hukumannya makin berat. Diisolasi makin lama. Sampai akhirnya, dari catatan yang saya punya ini, dia diisolasi total selama lebih dari 2 bulan tanpa keluar sel sama sekali. Hartono merasa dadanya semakin sesak. 2 bulan, Pak. Di ruangan tanpa jendela kayak yang saya lihat itu. Pak Slamet mengangguk. Catatan ini berhenti di situ. Nggak ada laporan resmi soal apa yang terjadi setelahnya. Tapi cerita dari mulut ke mulut bilang, suatu pagi,
penjaga yang bertugas buka sel 19 buat ngasih makan, dan Wiryo udah nggak ada di sana. Selnya kosong, terkunci dari luar seperti biasa. Tapi orangnya hilang. Hilang? Maksudnya dipindah? Kalau dipindah, harusnya ada catatan pemindahan. Tapi nggak ada. Yang ada cuma catatan singkat yang bilang, tahanan dinyatakan meninggal dunia, dimakamkan tanpa upacara. Tapi tanggal kematiannya itu beda sama tanggal sel itu ditemukan kosong. Ada selisih hampir 2 minggu yang nggak pernah dijelaskan. Hartono terdiam, mencoba mencerna semua informasi itu. Jadi, Pak Selamat percaya kalau itu memang Wiryo yang saya dengar? Saya percaya ada sesuatu di sana, jawab Pak Selamat hati-hati. Tapi saya nggak pernah bilang itu pasti Wiryo. Dan saya nggak pernah bilang itu aman buat didekati. Justru karena ceritanya menyedihkan, orang jadi gampang simpati. Dan simpati itu yang bikin orang lengah. Ia lalu kembali ke pertanyaan awal Hartono tentang penjaga yang pernah mencoba menjawab suara itu. Dan kali ini, raut wajahnya berubah jauh lebih serius. Jangan dijawab. Jangan didekati pintunya kalau kamu lihat ada yang ganjil. Cukup dengar, cukup tahu dia ada di sana. Itu saja. Karena dulu, ada penjaga yang coba menjawab dia. Lalu, kenapa Pak? Pak Selamat tidak menjawab. Ia hanya menggeleng dan mengalihkan pembicaraan. Seolah ada batas yang ia sendiri tidak ingin lewati. Setidaknya untuk hari itu. Hartono pulang malam itu dengan pikiran penuh. Ia mencoba meyakinkan dirinya untuk mengikuti nasihat Pak Selamat. Tidak mendekat, tidak menjawab. Tapi rasa penasaran manusia ditambah rasa empati yang aneh terhadap sosok bernama Wiryo yang ia dengar ceritanya, membuat hatinya gelisah. Akhirnya ada yang dengar. Hartono mundur selangkah. Senter di tangannya bergetar hebat, hingga cahayanya berayun liar di sepanjang dinding. Saya nggak salah, suara itu melanjutkan, kini dengan nada yang lebih emosional, hampir seperti tangisan. Pak Wir yang salah, dia yang bohong. Saya cuma butuh orang yang percaya. Hartono ingin lari, tapi kakinya seperti membeku di tempat. Ia merasa suhu di lorong itu turun drastis. Napasnya mulai mengembun di udara, meski malam itu tidak dingin di luar. Saya percaya, kata Hartono. Suaranya gemetar. Saya percaya kamu. Hening sesaat. Lalu suara itu berubah dari nada memohon menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dalam, lebih berat. Seperti suara yang sama, tapi datang dari tempat yang jauh lebih gelap. Kalau kamu percaya, suara itu berkata, bukakan pintunya. Hartono menoleh ke arah pintu sel terdekat, sel yang sama, yang selalu menjadi sumber suara itu sejak malam pertama. Pintu besi tua itu tertutup rapat, gembok besar tergantung di gesernya, berkarat oleh waktu. Ia melangkah mendekat, hampir seperti tertarik oleh
oleh sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Tangannya terangkat ke arah gembok. Tapi tepat sebelum jarinya menyentuh logam berkarat itu, ia mendengar sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Suara itu, suara yang sama yang baru saja memohon padanya, yang baru saja menangis minta dipercaya. Tiba-tiba tertawa. Tawa rendah, pelan, dan sama sekali tidak menyerupai suara orang yang kesakitan atau memohon. Hartono menarik tangannya secepat kilat dari gembok, seperti tersengat listrik. Logikanya berputar cepat. Ada yang tidak benar, ada yang berubah. Ia mundur perlahan, langkah demi langkah, tanpa mengalihkan pandangan dari pintu sel itu. Tawa itu berlanjut, semakin dalam, semakin tidak menyerupai suara manusia, hingga akhirnya terdengar seperti gabungan dari banyak suara sekaligus. Seolah ruangan kecil di balik pintu besi itu dipenuhi oleh lebih dari satu jiwa. Semuanya tertawa bersamaan, dalam nada yang membuat dada Hartono terasa diremas. Ia berlari, bukan berjalan cepat. Ia benar-benar berlari sepanjang lorong gelap itu, melewati sel demi sel kosong, hingga akhirnya tiba di halaman dalam yang lebih terang oleh lampu sorot tua di sudut bangunan. Ia berhenti, terengah-engah, menyandarkan tubuhnya ke dinding, mencoba menstabilkan napas. Pak Slamet mendengarkan ceritanya dengan ekspresi yang berubah serius. "Kamu jawab dia," kata Pak Slamet. Bukan sebagai pertanyaan, melainkan kesimpulan. Hartono mengangguk lemah. Pak Slamet menghela napas panjang, lalu duduk di kursi tuanya dengan gerakan lambat, seperti seseorang yang harus mengingat sesuatu yang sudah lama ia coba lupakan. Dulu ada penjaga namanya Pak Yusuf. Pak Slamet mulai bercerita. Dia juga dengar suara itu. Dia juga merasa kasihan, sama seperti kamu. Suatu malam dia jawab, dan persis seperti yang kamu alami. Suara itu minta tolong, minta dipercaya, lalu minta pintunya dibuka. "Apa dia membukanya?" tanya Hartono. Suaranya hampir berbisik. Pak Slamet menggeleng. Untungnya enggak, karena dia keburu dengar suara tawa itu juga, sama seperti kamu. Tapi dia enggak langsung lari macam kamu. Dia coba berdiri di sana, mikir, mau lihat apa sebenarnya yang ada di balik pintu itu. Lalu apa yang terjadi? Dia jadi enggak pernah sama lagi, kata Pak Slamet. Dia berhenti kerja seminggu setelah itu. Katanya, dia lihat sesuatu lewat jeruji jendela sel itu. Bukan orang, bukan hantu yang jelas bentuknya, tapi Bayangan yang gerak-gerak seperti banyak tangan mencoba meraih keluar dari balik jeruji. Hartono merasa darahnya mengalir dingin. Pak Yusuf itu dulu teman baik saya. Pak Slamet melanjutkan. Suaranya melemah, seperti mengingat sesuatu yang berat. Kita masuk kerja bareng, tahun yang sama. Orangnya baik,
agak penakut sebenarnya. Tapi karena butuh kerjaan, dia paksain diri. Setelah malam itu, malam waktu dia jawab suara itu, dia datang ke rumah saya pagi-pagi buta. Wajahnya pucat, kayak nggak tidur seminggu. Dia cerita apa, Pak? Dia bilang, persis kayak kamu. Dia dengar suara minta tolong. Dia kasihan. Terus dia jawab. Suara itu minta dibuka pintunya. Terus tiba-tiba ketawa. Sama kayak yang kamu dengar. Tapi Pak Yusuf nggak langsung lari kayak kamu. Dia berdiri di sana, mikir. Dia pikir mungkin itu cuma angin. Mungkin cuma imajinasinya aja. Jadi dia berani-beraniin diri buat ngintip lewat jeruji jendela sel itu. Mau lihat ada apa beneran di dalam. Pak Slamet berhenti sejenak. Seperti menimbang apakah harus melanjutkan. Dia bilang, pertama dia cuma lihat gelap. Tapi terus, di kegelapan itu, dia lihat sesuatu gerak. Bukan satu bentuk yang jelas. Lebih kayak bayangan-bayangan yang numpuk jadi satu. Kayak orang banyak yang berdesakan di ruangan kecil itu. Dan semuanya punya tangan. Semuanya nyoba meraih ke arah jendela kecil itu. Dia bilang dia dengar bisikan-bisikan. Bukan cuma satu suara, tapi banyak suara ngomong bareng, overlap satu sama lain. Dan dia cuma bisa nangkep beberapa kata aja. Kata-kata kayak, sini, dekat, jangan pergi. Astaga, gumam Hartono. Yang paling bikin dia trauma, lanjut Pak Slamet. Salah satu dari bayangan itu yang paling deket sama jendela semput nunjukin wajah. Cuma sekilas. Tapi Pak Yusuf bilang wajah itu gak punya ekspresi sama sekali. Bukan sedih, bukan marah, bukan apa-apa. Kosong total. Seperti topeng yang dipakai buat nutupin sesuatu yang lebih buruk di belakangnya. Setelah itu, dia langsung lari. Sama kayak kamu, Pak Slamet melanjutkan. Tapi bedanya, dia nggak langsung berhenti kerja. Dia masih maksain masuk lagi beberapa malam. Karena waktu itu kondisi ekonominya susah. Dia butuh uangnya. Dan setiap malam dia masuk lagi, suara itu makin sering manggil nama dia, makin sering minta dia balik ke lorong itu. Lalu apa yang terjadi? Dia jadi nggak pernah sama lagi, kata Pak Slamet. Dia berhenti kerja seminggu setelah itu. Katanya, dia lihat sesuatu lewat jeruji jendela sel itu. Bukan orang, bukan hantu yang jelas bentuknya. Tapi bayangan yang gerak-gerak. Seperti banyak tangan. Mencoba meraih keluar dari balik jeruji. Hartono merasa darahnya mengalir dingin lagi. Mendengar pengulangan detail itu. Seolah Pak Slamet sendiri masih kesulitan menceritakan bagian ini tanpa mengulang-ulang. Seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kejadian itu benar-benar nyata. Pak Yusuf bilang, Pak Slamet melanjutkan, suara minta tolong itu memang asli. Itu Wiryo, atau apapun yang tersisa dari dia. Tapi suara tawa dan bayangan-bayangan itu bukan dia. Lalu siapa, Pak? Pak Slamet menatap Hartono lama, seperti menimbang apakah ia harus melanjutkan atau tidak. Kamu tahu, dulu banyak yang mati di blok itu. Bukan cuma Wiryo. Blok Hening itu
Namanya aja sudah nggak enakan. Tempat tahanan-tahanan paling berat dihukum. Beberapa di antaranya orang-orang yang memang jahat, bukan korban ketidakadilan macam Wiryo. Ada yang memang pembunuh, perampok, orang-orang yang gak punya belas kasihan sama korbannya. Pak Slamet menatap ke arah jendela, seperti menghindari kontak mata. Wiryo itu mungkin memang minta tolong dengan tulus. Tapi dia nggak sendirian di sana. Dan yang lain-lain itu, mereka tahu cara pakai suara Wiryo buat mancing orang mendekat. Penjelasan Pak Slamet membuat Hartono semakin gelisah, tapi juga semakin memahami sesuatu yang penting. Suara minta tolong itu mungkin memang nyata. Mungkin memang jejak dari seseorang yang menderita ketidakadilan luar biasa di masa lalu. Tapi tempat itu, Blok Hening Kalisosok, bukan hanya menyimpan satu jiwa. Ia menyimpan ratusan tahun penderitaan, kemarahan, dan kejahatan yang bertumpuk satu di atas yang lain. Seperti sedimen di dasar sungai yang gelap. Dan dalam kegelapan itu, batas antara korban dan pelaku menjadi kabur. Semua suara bisa terdengar sama menyedihkan, sama memohon, sama meyakinkan. Yang penting, kata Pak Slamet, menutup percakapan mereka pagi itu, kamu jangan pernah buka pintu apapun di blok itu. Jangan jawab suara apapun lagi. Kalau kamu dengar, ya dengar aja. Anggap kayak dengar radio rusak. Nggak usah ditanggapi. Tapi Pak, gimana kalau memang itu benar-benar Wiryo? Gimana kalau dia memang butuh ditolong? Pak Slamet menatap Hartono dengan ekspresi campuran antara kasihan dan waspada. Kamu nggak bisa nolong orang yang udah lama mati, nak. Yang bisa kamu lakukan cuma satu. Jangan biarkan dirimu jadi pintu masuk buat yang lain ikut keluar bareng dia. Hartono tidak langsung berhenti dari pekerjaannya. Sebagian karena alasan ekonomi, sebagian karena ia merasa harus menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Semacam tanggung jawab yang ia tidak bisa jelaskan secara logis. Ia mengubah strategi. Setiap kali berkeliling melewati blok belakang, ia mempercepat langkah. Tidak menyalakan senter ke arah sel-sel kosong. Dan yang paling penting, tidak pernah lagi berbicara ke arah kegelapan, sekalipun ia mendengar suara apapun. Selama 2 minggu, strategi itu berhasil. Suara-suara masih terdengar sesekali, tapi Hartono berhasil menahan diri. Ia berjalan terus, pura-pura tidak mendengar. Meski tubuhnya merinding setiap kali melewati lorong itu. Tapi pada satu malam di akhir bulan, sesuatu yang berbeda terjadi. Malam itu, Hartono sedang berkeliling seperti biasa. Saat melewati lorong blok belakang, ia mendengar suara itu lagi. Tapi kali ini, bukan suara minta tolong yang biasa. Suara itu menyebut namanya. Hartono. Ia membeku di tempat. Selama ini, suara itu selalu generik, selalu memohon tanpa menyebut siapa-siapa secara spesifik, kecuali Pak Wir. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, suara itu tahu namanya.
Hartono, kamu yang kemarin dengar saya kan? Yang percaya sama saya? Hartono memejamkan mata, mencoba mengingat nasihat Pak Slamet. Jangan jawab, anggap radio rusak. Ia melanjutkan langkahnya, berusaha tidak menoleh. Hartono, kenapa kamu lari? Saya cuma butuh bantuan kamu. Cuma kamu yang bisa dengar saya dengan jelas. Suara itu mengikuti langkahnya, seperti berjalan paralel di balik dinding sel. Meski Hartono yakin, tidak ada celah atau pintu yang terbuka di sepanjang lorong itu. Ia mempercepat langkah hingga hampir berlari, dan akhirnya berhasil keluar dari lorong itu, masuk ke halaman dalam yang lebih terang. Begitu kakinya menjejak halaman terbuka, suara itu berhenti seketika, sama seperti yang selalu terjadi sebelumnya. Tapi malam itu berbeda. Karena begitu Hartono menoleh ke belakang, ke arah lorong gelap yang baru ia tinggalkan, ia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Sebuah bayangan berdiri tepat di ambang lorong, di batas antara gelap dan terang. Bentuknya seperti seorang pria, tapi proporsinya tidak benar. Terlalu tinggi, terlalu kurus, dengan kepala yang sedikit menunduk, seperti seseorang yang lehernya terlalu lemah untuk menopang kepalanya sendiri. Bayangan itu tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri di sana, seolah menunggu sesuatu. Menunggu Hartono untuk melangkah kembali ke dalam kegelapan, dari mana ia baru saja lari. Hartono mematung selama beberapa detik, yang terasa seperti waktu yang membeku. Lalu, perlahan, bayangan itu mengangkat satu tangannya. Gerakan lambat, seperti melambai, atau mungkin memanggil. Dan dari arah bayangan itu, terdengar suara. Kali ini bukan suara minta tolong, bukan suara yang memohon, melainkan satu kalimat pendek, diucapkan dengan nada yang datar dan dingin. Kamu sudah dengar. Sekarang kamu bagian dari ini. Malam itu menjadi titik balik bagi Hartono. Ia tidak menunggu hingga shiftnya selesai secara normal. Ia langsung menghubungi atasannya melalui telepon, mengatakan ada keadaan darurat keluarga dan meminta izin untuk pulang lebih awal. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, ia meninggalkan pos sebelum waktunya. Ia tidak kembali ke kompleks Kalisosok untuk shift berikutnya, dan shift setelah itu. 3 hari kemudian, ia mengajukan pengunduran diri secara resmi, dengan alasan yang ia tulis di surat sebagai alasan pribadi. Meski ia tahu, tidak ada satu kata pun di surat itu yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menemui Pak Slamet sekali lagi sebelum benar-benar berhenti untuk menceritakan apa yang ia lihat malam itu. Bayangan di ambang lorong, kalimat dingin yang diucapkannya. Pak Slamet mendengarkan dengan wajah yang semakin pucat seiring cerita berlanjut. Setelah Hartono selesai bicara, pria tua itu terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu beruntung berhenti sekarang." "Kenapa, Pak?" "Karena Pak Yusuf yang saya ceritain sebelumnya
Dia juga lihat bayangan itu, tapi dia nggak langsung berhenti kerja kayak kamu. Dia masih nekat masuk lagi beberapa malam berikutnya. Mau buktiin dia nggak takut. Dan setelah itu, Pak Slamet berhenti sejenak. Dia jadi sering ngomong sendiri. Dia bilang dengar suara itu bukan cuma di penjara, tapi juga di rumah, di kamar tidurnya. Istrinya yang akhirnya minta dia berhenti total, pindah rumah, bahkan pindah kota. Hartono merasa tubuhnya dingin mendengar penjelasan itu. Suara itu, Pak Slamet melanjutkan. Dia nggak cuma nungguin orang masuk ke bloknya. Begitu ada yang jawab, begitu ada yang percaya dan mau bantu, dia anggap itu undangan. Dan begitu diundang, dia bisa ikut keluar lewat orang yang ngundang. Cerita Hartono tidak berhenti sampai di situ. 3 tahun setelah ia berhenti bekerja, seorang peneliti sejarah lokal bernama Dewi Anggraini mendengar kisahnya secara tidak langsung dari seorang kenalan yang kebetulan tetangga Pak Slamet. Dewi sedang menyusun dokumentasi tentang bangunan-bangunan cagar budaya di Surabaya untuk sebuah proyek arsip komunitas. Dan nama Kalisosok tentu saja masuk dalam daftarnya. Berbeda dengan Hartono, Dewi adalah orang yang terbiasa bekerja dengan dokumen, arsip, dan catatan administratif. Ia tidak mudah percaya cerita-cerita mistis tanpa dasar. Tapi, sebagai peneliti yang teliti, ia tidak bisa begitu saja mengabaikan kesaksian yang berulang dari banyak sumber berbeda, termasuk dari beberapa penjaga lama lainnya yang ia wawancarai, yang ternyata juga memiliki cerita serupa, meski dengan detil yang sedikit berbeda. Dewi mendapat izin resmi untuk masuk ke kompleks Kalisosok pada siang hari, didampingi petugas pengelola cagar budaya untuk keperluan dokumentasi arsip. Saat menyusuri blok belakang yang sama, blok hening yang menjadi pusat cerita Hartono, ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Di balik lapisan cat yang mengelupas di dinding sel nomor 19, ada ukiran-ukiran kecil yang nyaris tak terlihat kecuali dengan pencahayaan dari samping. Ukiran itu berupa garis-garis hitungan, seperti yang biasa dibuat tahanan untuk menghitung hari. Namun, di sela-sela garis itu, ada beberapa kata yang tergores dalam, dengan huruf yang tidak rapi, seperti dibuat menggunakan benda tajam seadanya. Petugas pengelola yang mendampingi Dewi membantu menerjemahkan beberapa kata yang masih terbaca, meski sebagian besar sudah terlalu pudar. Kata-kata yang berhasil diidentifikasi antara lain tidak bersalah, Wir bohong, dan satu baris yang paling membuat Dewi merinding ketika membacanya. Mereka ikut tidur di sini sama saya. Dewi memfoto ukiran itu untuk dokumentasi arsip. Tapi malam itu, ketika ia memeriksa kembali foto-foto yang diambil di laptopnya, ia memperbesar gambar ukiran terakhir dan menyadari sesuatu yang tidak ia perhatikan saat berada di lokasi. Di sudut foto, dalam bayangan gelap dekat dipan besi sel itu, ada bentuk samar yang menyerupai sosok berjongkok dengan kepala menunduk. Sosok yang sama sekali tidak terlihat oleh matanya secara langsung saat ia berada di dalam sel itu siang tadi. Dewi sebagai peneliti yang berpegang pada metode, awalnya berusaha mencari penjelasan rasional. Ia memeriksa apakah itu hanya artefak kamera, pantulan cahaya, atau debu yang tertangkap lensa dalam kondisi pencahayaan minim.
Ia bahkan mengirim foto itu ke seorang kenalan yang ahli fotografi forensik untuk dianalisis. Hasilnya tidak memberikan kepastian. Menurut analisis itu, bentuk dalam foto tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda artefak kamera yang umum. Tidak ada pola noise yang konsisten dengan pantulan cahaya atau debu. Tapi, juga tidak ada cukup detail untuk memastikan itu adalah sosok nyata. Kesimpulannya, tidak dapat ditentukan. Dewi tidak kembali sendirian ke blok itu setelah kejadian tersebut. Namun, dari hasil wawancaranya dengan beberapa narasumber, termasuk percakapan singkat dengan Hartono sendiri yang akhirnya bersedia ia temui, Dewi menyimpulkan satu hal dalam catatan risetnya yang tidak pernah ia publikasikan secara luas, hanya disimpan sebagai catatan pribadi. Pola cerita dari para saksi memiliki kesamaan yang terlalu konsisten untuk diabaikan sebagai kebetulan atau sugesti kolektif semata. Setiap saksi mendeskripsikan urutan kejadian yang sama. Suara minta tolong yang memohon empati, diikuti permintaan untuk membuka akses fisik, pintu, gembok, jendela. Dan ketika permintaan itu mendekati titik akan dipenuhi, terjadi perubahan nada suara yang drastis. Apakah ini fenomena supranatural yang nyata atau pola psikologis yang diwariskan secara lisan dari satu penjaga ke penjaga lain hingga membentuk semacam sugesti bersama? Saya tidak bisa memastikan. Tapi saya menyarankan sebagai langkah pencegahan agar blok hening tidak lagi dibuka untuk akses malam hari kepada petugas tunggal tanpa pendamping. Rekomendasi itu, menurut yang Dewi sampaikan kepada Pak Slamet beberapa bulan kemudian, benar-benar diadopsi oleh pengelola cagar budaya setempat. Sejak saat itu, tidak ada lagi petugas yang ditugaskan berkeliling sendirian di malam hari ke area blok belakang. Selalu berdua atau tidak sama sekali setelah tengah malam. Hartono akhirnya benar-benar berhenti dari pekerjaannya di Kalisosok dan tidak pernah kembali ke kompleks itu lagi. Bahkan untuk sekedar lewat di depannya pun, ia memilih jalan memutar. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, ketika ia menceritakan kembali pengalamannya kepada orang-orang yang ia percaya, ia selalu menutup ceritanya dengan kalimat yang sama. Saya nggak tahu apa itu benar-benar Wiryo, atau cuma sesuatu yang pakai cerita Wiryo buat mancing simpati saya. Tapi yang saya tahu pasti, di tempat seperti itu, simpati bisa jadi pintu masuk. Dan begitu pintu itu terbuka, sulit sekali menutupnya kembali. Sampai hari ini, penjara Kalisosok masih berdiri di Surabaya. Sebagian dilestarikan sebagai cagar budaya, sebagian dibiarkan kosong dan terkunci. Beberapa bagian dibuka untuk kepentingan sejarah dan edukasi pada siang hari, dengan pengawasan ketat. Tapi ketika malam tiba dan gerbang-gerbangnya dikunci, banyak yang masih bersaksi bahwa dari sela-sela tembok tua itu masih terdengar suara. Suara yang memohon, suara yang menangis, suara yang meminta untuk dipercaya, untuk didengar, untuk ditolong. Dan jika kau kebetulan melintas di sana tengah malam, ketika kota sudah sunyi dan hanya angin yang berani bersuara,
Ingatlah apa yang dikatakan Pak Slamet kepada Hartono. Kata-kata yang menjadi penutup dari kisah ini. Dengar boleh, percaya jangan. Karena yang nungguin kamu di balik pintu itu udah lama banget belajar. Gimana caranya bikin kebohongan terdengar kayak teriakan minta tolong yang paling tulus. Begitulah kisah saksi bisu siksaan penjara Kalisosok Surabaya malam ini. Jika kau merasa merinding mendengarnya, itu wajar. Karena di balik setiap bangunan tua yang menyimpan sejarah kelam, selalu ada kemungkinan bahwa sebagian dari masa lalu itu belum benar-benar pergi. Sebelum kita berpisah malam ini, saya ingin bertanya padamu. Menurutmu, apakah suara yang didengar Hartono itu benar-benar jiwa Wiryo yang mencari keadilan? Atau sesuatu yang lain, yang lebih gelap, yang hanya memakai topeng penderitaannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.